Salam hangat untuk Anda pendengar kami. Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita hari ini. Ya, halo. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Dari kutipan buku Brilliant Blunders. Kita mau lihat sisi lain dari sains. Sisi lain gimana tuh? Bukan cuma soal penemuan hebatnya aja, tapi juga soal kesalahan-kesalahan besar. Dan uniknya, ini dilakukan justru oleh para pemikir topnya loh. Wah, menarik. Jadi misi kita kali ini kita mau coba selami lebih dalam ya, gimana sih kesalahan bahkan oleh nama sekelas Darwin atau Lord Kelvin itu ternyata nggak cuma wajar terjadi. Tapi malah seringkali jadi semacam batu loncatan gitu ya. Penting banget buat penemuan baru. Betul, kita bakal lihat kalau jalan sains itu ternyata nggak selurus yang kita bayangkan ya. Iya banget. Anda mungkin mikirnya, wah ilmuwan jenius pasti jarang salah dong, gitu kan? Pasti, image-nya kan gitu. Nah, buku ini ngajak kita mikir ulang. Gimana kalau justru kekeliruan mereka itu yang membuka pintu ke pemahaman baru? Kayak kata Victor Hugo itu loh, kesalahan besar seringnya dijalin dari banyak benang kecil. Nah, mari kita coba urai benang-benang ini bareng-barang. Oke. Mari kita bedah konsep utamanya dulu deh. Kekeliruan yang dibahas di sini, ini kan bukan sekedar salah hitung biasa gitu kan? Bukan. Ini lebih ke kesalahan fundamental dari para raksasa sains. Yang anehnya nih, malah memicu terobosan. Jadi kayak membantah mitos kalau sains itu isinya cerita sukses melulu ya? Tepat sekali. Yang menarik di sini adalah penekanannya, bahwa kekeliruan itu bagian penting dari proses ilmiah, nggak bisa dihindari. Justru penting ya? Iya, dan seringkali berfungsi kayak katalis gitu. Kesalahan ini bisa membersihkan kabut yang menghalangi pandangan, mendorong langkah maju, kadang malah lompatan besar. Oke. Sumber kita ini fokusnya ke contoh di bidang evolusi, terus usia bumi, sama alam semesta. Topik-topik yang emang dari dulu bikin manusia penasaran banget kan? Iya. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal mungkin ya, Charles Darwin. Darwin. Siapa yang nggak kenal? Teorinya soal evolusi lewat seleksi alam itu kan, wah, mengubah total cara kita melihat biologi. Pilar-pilarnya ada banyak tuh. Evolusi itu sendiri, terus perubahan bertahap, semua dari nenek moyang yang sama, percabangan spesies. Dan tentu seleksi alamnya itu sendiri. Tapi, ada satu lubang besar di teori Darwin, yang dia sendiri nggak bisa pecahkan. Apa tuh? Gimana sifat-sifat itu diwariskan? Nah, ini masalahnya. Secara nggak langsung, teorinya itu bersandar pada ide, pewarisan campuran. Blending inheritance. Pewarisan campuran, maksudnya gimana? Bayangin aja kayak nyampur cat. Merah sama putih jadinya pink kan? Nah, kalau sifat diwariskan begini terus, variasi baru yang menguntungkan. Misalnya ada sifat unggul gitu, muncul tiba-tiba. Nah, itu bakal luntur atau terencerkan dari generasi ke generasi. Nggak bisa bertahan. Tunggu dulu, jadi kalau ada sifat baru yang bagus muncul, malah bakal hilang karena tercampur terus sama sifat yang biasa. Betul. Loh, ini kan masalah besar buat seleksi alam. Kalau variasinya hilang terus, gimana seleksi alam bekerja? Persis. Dan kelemahan fatal ini ditunjukkan dengan jelas oleh seorang insinyur Skotlandia namanya Fleming Jenkin. Fleming Jenkin, dia bilang apa? Dia bilang kalau pewarisan itu sifatnya campuran, ya variasi baru yang muncul pada satu individu, misalnya ada kucing hitam lahir di tengah populasi kucing putih, itu bakal makin pudar hitamnya di tiap generasi keturunannya. Kenapa? Ya karena kawin terus sama mayoritas yang putih. Ya. Akhirnya ya hilang, luntur. Jadi seleksi alam nggak punya bahan baku variasi unik untuk dipertahankan. Ini yang disebut argumen swamping, pelarutan. Wah, pelarutan ya. Jadi sifat bagusnya larut gitu aja. Darwin sadar nggak sih sama masalah itu? Oh, dia sadar betul. Bahkan sebelum Jenkin nulis kritiknya itu, dia pernah nulis, kalau nggak salah, saya buta soal ini. Terus gimana dong? Dia nemu jawabannya nggak? Nah, itu dia. Masalahnya, dia nggak nemu jawaban yang pas. Dia malah ngajuin teori sendiri, namanya pangenesis. Pangenesis? Apalagi tuh? Itu teori yang, ya, keliru ya. Idenya, tiap sel tubuh itu ngirim partikel kecil, namanya gemule, ke organ reproduksi. Jadi, sifat yang didapat selama hidup bisa diwariskan. Kedengarannya agak aneh ya. Sekarang kita tahu itu salah. Tapi ironisnya, pangenesis ini kan bentuknya pewarisan partikulat ya, partikel gitu. Idenya sebenarnya benar ada partikel warisan, cuma mekanismenya yang ngaco. Terus dia ngotot sama pangenesis ini? Cukup ngotot, meskipun banyak dikritik.
Dia bahkan pernah bilang kalaupun Pangenesis ini mati saat lahir, dia yakin bakal bangkit lagi di masa depan. Ini contoh ide bagus pewarisan partikulat, tapi gagal karena dibungkus mekanisme yang salah. Tapi kan tadi katanya dia sadar ada masalah sama pewarisan campuran. Ada nggak sih bukti yang dia lihat tapi kelewat gitu? Ada. Ini lebih ironis lagi. Dia pernah nyatat hasil persilangan bunga Snapdragon. Itu loh, rasionya keluar angka sekitar 3:1. Mirip banget sama hasil eksperimennya Mendel. Wah, Dia juga sadar kalau adanya jenis kelamin jantan dan betina yang terpisah, itu sendiri udah membantah pewarisan campuran total. Kalau campuran kan harusnya nggak ada jantan betina yang jelas. Tapi, ya itu, dia nggak nangkep maknanya gitu ya? gagal menangkap signifikansi umumnya. Mungkin karena dia sendiri ngaku lemah di matematika probabilitas. Atau bisa jadi juga kena ilusi keyakinan. Terlalu pede sama teorinya sendiri, terutama Pangenesis itu. Masuk akal juga sih. Darwin sendiri pernah bilang kan, ketidaktahuan lebih sering melahirkan keyakinan daripada pengetahuan. Mungkin itu yang terjadi. Padahal solusinya sebenarnya udah ada ya waktu itu. Tinggal disambungin aja. Sudah ada. Siapa coba? Gregor Mendel. Lewat eksperimen kacang polongnya yang legendaris itu. Ah, Mendel genetika. Betul, dia udah merumuskan hukum pewarisan partikulat yang kita sebut gen itu tahun 1865. Jauh sebelum masalah Darwin ini benar-benar mentok. Sifat diwariskan sebagai unit diskrip, nggak nyampur. Jadi variasi tetap terjaga. Nah, ini kan kunci yang dibutuhkan seleksi alam Darwin. Banget. Tapi sayangnya, Darwin nggak pernah baca karya Mendel. Padahal dia punya loh buku yang merujuk ke sana. Halaman yang relevan bahkan katanya nggak dipotong di bukunya Darwin. Masih rapi. Ya ampun, sayang banget ya. Jadi apa nih pelajaran pentingnya buat kita dari kasus Darwin ini? Ini nunjukin banget ya. Kalau teori sehebat dan serevolusioner Darwin pun bisa punya celah fundamental. Cuma gara-gara nggak tahu mekanisme kuncinya. Mekanisme pewarisan itu? Iya. Kemajuan sains itu sering butuh potongan puzzle dari bidang lain. Dan bahkan pemikir terhebat pun bisa kelewat solusi yang udah ada di depan mata. Mungkin karena udah terpaku sama asumsi yang salah, atau nggak punya alat berpikir yang pas kayak matematika probabilitas tadi. Butuh waktu lama ya berarti sampai akhirnya nyambung. Puluhan tahun loh, sampai akhirnya ide Darwin dan Mendel bisa digabung dalam sintesis modern. Jadi, kekeliruan Darwin soal pewarisan ini, meskipun bikin teorinya pincang sementara, justru memicu pencarian mekanisme yang benar. Disitulah letak kecemerlangannya. Oke. Menarik banget. Sekarang kita pindah yuk dari biologi ke fisika dan geologi. Ada cerita serupa soal asumsi yang keliru dari Lord Kelvin ya? Betul. Lord Kelvin, fisikawan hebat abad ke-19. Waktu itu dia mencoba menghitung usia bumi. Ah, ini isu yang rame banget kan dulu, soal umur bumi. Tukan gunung, kan lambat banget prosesnya. Hutton sampai bilang, nggak tampak awal, nggak ada prospek akhir. Waktu yang dalam banget. Terus di sisi lain? Ada yang menafsirkan Alkitab secara harfiah. Kayak Uskup Ussher itu, yang ngitung umur bumi cuma beberapa ribu tahun aja. Jauh banget bedanya kan? Jomplang banget. Nah, terus Kelvin masuk dari sudut pandang fisika ya? Gimana caranya dia ngitung? Kelvin ini kan fisikawan top ya, sangat dihormati. Dia pakai pendekatan fisika murni. Bumi dianggap kayak bola panas yang baru lahir, terus mendingin seiring waktu. Oke, kayak besi panas gitu ya? Mirip gitu. Dia pakai data, pertama, seberapa cepat suhu naik kalau kita ngebor ke bawah tanah. Itu gradien suhu. Kedua, kemampuan batuan menghantar panas. Itu konduktivitas termal. Ketiga, dia bikin asumsi soal suhu awal bumi pas masih cair. Canggih kedengerannya. Terus hasil hitungannya gimana? Udah pas sama geolog? Nah, ini dia masalahnya. Hitungan Kelvin pertama kali tahun 1862 ngasih usia bumi yang jauh lebih pendek dari yang dibutuhkan ahli geologi dan biologi. Berapa emang? Awalnya dia bilang antara 20–400 juta tahun. Terus dia persempit lagi jadi sekitar 100 juta tahun. Belakangan mana lebih rendah lagi, mungkin cuma 20–40 juta tahun. Wah, 20–40 juta tahun. Itu kan pendek banget buat ukuran geologi dan evolusi Darwin ya? Pendek banget. Jelas nggak cukup umur buat proses evolusi Darwin yang butuh waktu ratusan juta tahun. Apalagi proses geologi Lyell. Kok bisa sih fisikawan sehebat dia salah hitung sejauh itu? Di mana letak kekeliruan besarnya? Apa yang dia nggak perhitungkan? Oke, ada dua asumsi utama Kelvin yang ternyata keliru.
Yang pertama, ini bisa dimaklumi sih. Dia nggak tahu soal radioaktivitas. Radioaktivitas, hubungan apa? Panas dari peluruhan unsur radioaktif di dalam bumi itu ternyata sumber panas internal yang penting banget. Itu bikin bumi mendinginnya lebih lambat dari hitungan Kelvin. Tapi ya wajar, radioaktivitas baru ketahuan belakangan kan? Oke, jadi itu bukan blendernya ya, cuma ketidaktahuan yang wajar saat itu. Menurut sumber kita, blunder utamanya, kesalahan yang lebih fundamental, adalah Kelvin itu mengabaikan kemungkinan perpindahan panas selain lewat konduksi. Konduksi, maksudnya hantaran panas lewat benda padat gitu. Iya, dia asumsi panas cuma bisa merambat pelan-pelan lewat batuan padat. Nah, seorang insinyur namanya John Perry tahun 1894 nunjukin kelemahan asumsi ini. Perry bilang apa? Perry bilang kalau bagian dalam bumi itu cair atau sangat kental dan bisa bergerak, bisa mengalir gitu. Kayak magma atau mantel bumi? Betul, panas bisa pindah jauh lebih efisien lewat konveksi. Kayak air mendidih di panci itu loh, air panas naik, dingin turun, muter. Itu konveksi. Jauh lebih cepat mindahin panas daripada konduksi. Jadi kalau dalamnya bumi bergerak, panasnya nyebar lebih cepat dan pendinginannya nggak separah hitungan Kelvin. Tepat. Perry nunjukin kalau konveksitivitas panas di dalam bumi jauh lebih tinggi daripada di kerak, entah karena suhu tinggi bikin lebih cair atau memang ada aliran konveksi, hitungan Kelvin bisa salah besar. Ini membuka kemungkinan usia bumi yang jauh lebih tua, ratusan juta atau miliaran tahun. Pas sama kebutuhan geolog. Jadi intinya asumsi Kelvin bahwa interior bumi itu seragam kayak benda padat, itu terlalu menyederhanakan ya? Banget. Asumsi solidnya Kelvin ini larut atau dissolve ketika kemungkinan fluiditas dan konveksi dipertimbangkan. Dia terlalu kaku sama model sederhananya. Kenapa ya Kelvin bisa seyakin itu sama hitungannya yang terbatas? Apa karena dia jenius jadi merasa paling benar gitu? Atau ada alasan lain? Sumber ini nunjukin beberapa kemungkinan faktor psikologis sih. Bisa jadi karena dia udah komitmen banget sama opininya sendiri. Kan udah bertahun-tahun dia pertahankan itu. Susah mundur ya kalau udah gitu? Bisa juga karena disonansi kognitif. Rasa nggak nyaman pas dihadapkan bukti yang berlawanan. Kayak kebutuhan waktu geologis yang panjang itu. Jadi dia malah makin kukus sama hitungannya. Buat ngilangin rasa nggak nyaman itu. Menarik. Ada juga kemungkinan rasa tahu yang berlebihan. Atau mungkin semacam kecanduan untuk selalu benar. Karena dia sukses banget di bidang fisika lainnya. Dia mungkin terlalu fokus nyari premis yang bisa dihitung pasti, jadi kurang terbuka sama kemungkinan lain yang sifatnya nggak pasti atau nggak terukur kayak konveksi di dalam bumi saat itu. Wah, pelajarannya jelas banget ya di sini. Hitungan secanggih apapun bisa salah total kalau asumsi dasarnya keliru atau ada mekanisme penting yang kelewat. Dan terlalu percaya diri itu bisa membutakan ya, bahkan buat seorang jenius sekaliber Lord Kelvin. Dan lagi-lagi ini cemerlangnya di mana nih kesalahannya Kelvin? Sama kayak Darwin tadi, kekeliruan Kelvin ini, meskipun salah, punya sisi cemerlang. Perdebatan sengit soal usia bumi yang dipicu oleh batas umur pendek dari Kelvin ini justru mendorong penelitian lebih lanjut. Di geologi, fisika. Sampai akhirnya ketemu radioaktivitas itu ya? Betul. Sampai akhirnya penemuan radioaktivitas dan metode penanggalan radiometrik yang akhirnya membuktikan kalau bumi itu usianya miliaran tahun. Jadi kesalahannya Kelvin itu memicu jawaban yang benar pada akhirnya. Oke, kasus Darwin dan Kelvin ini kayaknya nunjukin pola ya. Ada contoh lain nggak dari ilmuwan hebat yang tersandung asumsi atau keyakinan berlebih kayak gini? Banyak. Sumber kita nyebutin beberapa lagi secara singkat. Ada Linus Pauling, peraih Nobel Kimia 2 kali loh. Wah, hebat dong. Salahnya di mana? Setelah sukses besar nemuin struktur alpha helix protein, dia buru-buru ngusulin model DNA. Tapi salah total. 3 untai padahal harusnya 2. Strukturnya kebalik, ngabaikan data penting soal kandungan air. Kok bisa? Mereka jadi buru-buru nyelesain model helix ganda yang benar sebelum Pauling sadar kesalahannya. Jadi blunder Pauling malah mempercepat penemuan yang benar ya? Ada lagi? Ada. Fred Hoyle, astrofisikawan brilian juga. Berjasa banget di teori nukleosintesis bintang. Gimana unsur berat terbentuk. Tapi, dia ngotot banget sama teori steady state. Steady state, alam semesta nggak berubah gitu? Iya, dia percaya alam semesta itu nggak punya awal, nggak punya akhir. Materi baru terus muncul spontan, ngisi kekosongan akibat ekspansi. Dia nolak keras bukti model Big Bang. Istilah Big Bang kan justru dari dia ya, buat ngejek awalnya. Betul. Dia yang nyiptain istilah itu sebagai ejekan.
Dia nolak bukti kayak radiasi latar kosmik. Penolakannya ini sebagian besar karena bias filosofisnya soal asal-usul kehidupan. Dia nggak suka ide penciptaan tunggal. Tapi penolakannya malah bikin argumen Big Bang makin kuat ya? Persis. Perlawanannya yang keras dan cerdas itu justru bikin para pendukung Big Bang harus mempertajam argumen dan bukti mereka. Jadi perlawanannya pun ada gunanya. Bahkan Einstein juga masuk daftar ini kan ya? Soal konstanta kosmologis itu. Iya. Meskipun sumber kita agak meragukan kutipan persis blunder terbesar saya, tapi intinya Einstein memang menyesal nambahin konstanta kosmologis, huruf lambda itu, di persamaan relativitas umumnya tahun 1917. Kenapa dia nambahin itu? Alasannya waktu itu cuma satu, biar alam semesta bisa statis, nggak mengembang atau menyusut, sesuai keyakinannya saat itu. Padahal persamaannya sendiri nunjukin alam semesta harusnya dinamis. Masih awalnya keliru, cuma buat maksa alam semesta statis. Tapi bukannya konstanta itu sekarang dipakai lagi di kosmologi modern, buat energi gelap? Ironisnya begitu, konstanta itu relevan lagi buat ngejelasin kenapa ekspansi alam semesta sekarang malah makin cepat. Mungkin karena ada energi gelap yang efeknya mirip lambda. Jadi, blundernya mungkin nggak sepenuhnya blunder dari sudut pandang fisika sekarang. Tapi penyesalan Einstein tetap valid ya, karena alasan dia masukin itu dulu salah. Betul, akarnya tetap di motivasi awal yang keliru dan pertimbangan estetika, bukan kebutuhan fisika saat itu. Jadi tetap masuk kategori kekeliruan cemerlang karena menunjukkan gimana asumsi awal bisa menyesatkan, meskipun idenya sendiri ternyata punya potensi lain. Oke, jadi setelah lihat contoh-contoh ini, Darwin, Kelvin, Pauling, Hoyle, Einstein, kenapa sih kekeliruan mereka ini disebut cemerlang? Kenapa nggak cuma disebut salah besar aja? Apa yang bikin cemerlang? Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kekeliruan ini bukan cuma sekedar kegagalan. Mereka itu jadi katalis kemajuan, pemicu. Katalis gimana maksudnya? Gini, kritik Jenkins ke Darwin, meskipun dasarnya salah soal pewarisan, itu menyorot betapa perlunya teori pewarisan yang benar buat evolusi. Itu mendorong pencarian. Oke, terus Kelvin? Batasan umur bumi yang pendek dari Kelvin, meskipun salah, itu memicu riset intensif di geologi dan fisika yang akhirnya nemuin radioaktivitas dan umur bumi yang sebenarnya. Perdebatan panas itu produktif. Pauling? Yang keras terhadap Big Bang justru mempertajam bukti-bukti untuk Big Bang itu sendiri. Jadi mereka ini seperti membuka portal penemuan gitu ya? Memaksa ilmuwan lain atau bahkan diri mereka sendiri untuk menguji ulang asumsi, cari data baru, perbaiki teori. Tepat sekali. Mereka memaksa sains untuk bergerak maju, kadang lewat jalan yang nggak lurus, berliku-liku. Ini nunjukin sains itu bukan kumpulan fakta kaku yang turun dari langit. Tapi proses manusiawi ya? Iya, proses manusiawi yang dinamis, kadang berantakan, penuh jalan buntu, salah langkah, tapi juga punya kemampuan koreksi diri yang luar biasa. Nah, disitulah letak kecemerlangannya. Kesalahan itu bagian dari proses belajar dan penemuan itu sendiri. Jadi kesimpulannya nih, kita udah lihat bareng-bareng gimana pikiran-pikiran ilmiah terhebat pun bisa bikin kesalahan fundamental. Darwin kelewat soal pewarisan sifat. Kelvin abai sama konveksi dan radioaktivitas pas ngitung umur bumi. Pauling terlalu buru-buru soal struktur DNA. Hoyle terpaku sama teori steady state-nya. Bahkan Einstein nambahin konstanta kosmologis karena alasan yang keliru pada awalnya. Tapi justru kekeliruan cemerlang inilah yang jadi bagian penting, bagian tak terpisahkan malah, dari proses penemuan ilmiah yang dinamis dan kadang berliku itu. Dan memahami ini penting banget buat Anda, para pendengar. Ini bantu kita melihat sains bukan kayak dogma suci yang nggak boleh diganggu-gugat. Tapi sebagai apa? Sebagai upaya manusia yang terus-menerus, nggak pernah berhenti, buat memahami alam semesta ini. Lengkap dengan segala kesalahan dan koreksinya. Ini ngingetin kita kalau, sikap ragu-ragu secara sehat. Skeptis tapi konstruktif ya? Betul. Terus terbuka sama bukti baru. Meskipun bukti itu nggak nyaman atau ngerusak teori favorit kita. Dan yang paling penting, mau belajar dari kesalahan. Itu inti dari semangat ilmiah sejati. Dan semangat ini relevan banget ya buat proses belajar kita sehari-hari, di bidang apapun. Banget. Jangan takut salah waktu belajar.
Yang penting, belajar dari kesalahan itu. Ada satu kutipan menarik dari filsuf Bertrand Russell. Dia pernah bilang, jangan merasa benar-benar yakin tentang apapun. Nah, kalau kita ingat lagi gimana rasa terlalu yakin atau feeling of knowing itu kayaknya menjerumuskan beberapa jenius yang kita bahas tadi. Iya juga ya. Gimana kalau kita coba terapkan sedikit keraguan sehat ini dalam hidup kita sehari-hari? Terhadap ide, keyakinan, atau bahkan fakta yang kita anggap paling pasti sekalipun. Maksudnya, jangan terlalu cepat merasa udah paling tahu gitu ya. Iya, mungkin nggak sih ini cara buat menghindari kekeliruan cemerlang kita sendiri? Waktu kita belajar, waktu kita mencoba memahami dunia, atau waktu kita ambil keputusan penting. Coba deh Anda renungkan hal ini. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.